Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Toksikologi kelas S1 3A akan membahas tentang materi absorpsi toksikan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah toksikologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister of Science. Untuk anggota dari kelompok 3 beranggotakan 9 orang. Yang pertama, Rati Sri Rezeki dengan NIM 1901068, Caroline Meliza dengan NIM 2101010, Hanisa 2101018, Makmur Husada Syaifullah dengan NIM 2101024, Regina Sabila Dianda dengan NIM 2101037, Rahmadina Mahera NIM 2101036, Nur Aini NIM 2101031, Salsa Gustialan Putri dengan NIM 2101042, dan Salsabila Rifieka dengan NIM 2101043. Baiklah, di sini saya Regina Sabila Dianda dengan NIM 2101037. Saya akan membahas tentang definisi toksikologi. Nah, terdapat beberapa istilah di sini. Yang pertama ada istilah toksisitas, toksikan, toksikologi, dan toksin. Yang pertama istilah toksisitas. Toksisitas ini merupakan istilah yang menandakan adanya efek racun atau efek toksik dalam suatu bahan. Kemudian toksikan ini adalah senyawa penyebab suatu bahan hingga bahan tersebut bersifat toksik atau bersifat racun. Kemudian toksikologi, secara sederhananya toksikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk dari racun atau zat yang berbahaya. Kemudian pengertian lain dari toksikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja dan efek yang tidak diinginkan dari suatu bahan kimia yang bersifat racun atau bersifat toksik terhadap tubuh manusia. Kemudian toksin ini adalah suatu istilah yang berarti sebuah zat beracun yang diproduksi dalam sel atau organisme hidup, tetapi tidak termasuk ke dalamnya zat yang merupakan buatan manusia yang melewati proses artifisial. Nah, setelah kita ketahui tentang definisi beberapa istilah tadi, kemudian kita beralih kepada jenis toksisitas. Toksisitas ini terbagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya adalah toksisitas akut, toksisitas subronik, toksisitas kronik, toksisitas farmakologis, toksisitas patologis, toksisitas genotoksik, toksisitas lokal, toksisitas sistemik, toksisitas reversible, dan toksisitas irreversible. Yang pertama, toksisitas akut. Toksisitas akut ini adalah efek toksik yang terjadi secara singkat, mungkin dalam waktu 24 jam setelah pemberian dosis tunggal. Kemudian toksisitas subronik adalah jenis toksisitas yang ketika senyawa diberikan dengan dosis berulang selama kurang dari 3 bulan. Lalu yang ketiga, toksisitas kronik adalah suatu efek yang merugikan, yang tertunda, yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang atau dalam waktu yang lama. Yang keempat, toksisitas farmakologis adalah jenis toksisitas yang berkaitan dengan pemberian dosis obat. Lalu toksisitas patologis adalah suatu efek yang merugikan yang berkaitan dengan tubuh manusia. Kemudian ada toksisitas genotoksik, adalah suatu efek yang merugikan yang berkaitan dengan gen atau DNA. Lalu toksisitas lokal adalah suatu efek yang merugikan yang terjadi akibat suatu iritasi atau efek korosif pada jaringan mukosa. Lalu toksisitas sistemik adalah efek yang merugikan yang tersebar ke seluruh tubuh. Toksisitas reversible adalah toksisitas yang bila seseorang terpapar zat berbahaya, kemudian dengan sengaja diberhentikan agar tidak terpapar zat tersebut lagi, lalu efek toksik yang terjadi akibat terpaparnya seseorang tersebut oleh zat berbahaya dapat hilang. Dan yang terakhir adalah toksisitas irreversible, yang merupakan kebalikan dari toksisitas reversible, yang terjadi apabila seseorang terpapar zat berbahaya, kemudian dengan sengaja diberhentikan agar tidak terpapar lagi, tetapi
Dengan diberhentikannya terpapar zat tersebut, efek toksiknya masih tetap ada atau efek toksiknya tidak dapat hilang. Kemudian masuk kepada pembahasan absorpsi toksikan. Absorpsi ditandai dengan masuknya xenobiotika atau takson dari kontak menuju sirkulasi sistemik tubuh, atau bisa juga disebut dengan pembuluh limfa. Kemudian absorpsi ini juga disebut sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dan tidak berubah sama sekali. Lalu takson dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi secara molekuler. Lalu kita akan membahas tentang proses kerja toksikan. Umumnya, toksikan hanya mempengaruhi satu organ atau beberapa organ saja. Hal ini dapat terjadi akibat adanya suatu kepekaan atau pekanya suatu organ atau tingginya kadar bahan kimia dan metabolitnya pada suatu organ tersebut. Lalu toksisitas merupakan sifat bawaan zat dan tingkatnya itu bergantung pada berbagai faktor, seperti faktor fisika atau faktor kimia yang umumnya itu merupakan hasil dari sederetan proses fisika atau biokimia serta proses biologi yang kompleks. Lalu yang dimaksud dengan kerja toksin organisme adalah sebagai suatu senyawa kimia yang aktif secara biologis pada organisme tersebut, sedangkan reaksi organisme terhadap xenobiotika atau toksin pada umumnya disebut dengan fase toksinatik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme absorpsi toksikan. Mekanisme absorpsi toksikan ini atau dikenal dengan xenobiotika melewati membran dapat berlangsung dalam 5 tahap. Tahap pertama yaitu difusi positif melalui membran fosfolipid. Difusi positif merupakan bagian terbesar dari proses transmembran bagi umumnya xenobiotika. Tenaga pendorong untuk difusi ini adalah perbedaan konsentrasi xenobiotika pada kedua sisi membran sel dan daya larutnya di dalam lipid. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada slide ini, gambar ini menjelaskan tentang difusi bentuk non-ion senyawa asam dan basa melalui membran biologi. Tahap kedua yaitu filtrasi lewat pori-pori membran poren. Membran sel biasanya memiliki lubang dengan ukuran yang bervariasi tergantung pada sifat membran selnya. Kebanyakan sel mempunyai pori dengan diameter sekitar 4 Armstrong. Saluran pori ini umumnya penuh terisi air sehingga memungkinkan dilewati oleh takson yang relatif larut dalam air dengan berat molekul kurang 200 Dalton. Kemudian yang ketiga, pemberian obat dengan derajat hipotonik tinggi. Umumnya senyawa dengan ukuran molekul kecil memanfaatkan lubang pori untuk melintasi membran sel. Kemudian yang keempat, transport dengan perantara molekul pengemban karir. Berikut ini merupakan gambar transport aktif dua molekul melintasi membran. Pada gambar pertama ini, zat terlarut pertama di dalam sel akan berikatan dengan protein, yang kemudian ATP mentransfer fosfat ke protein, dan protein melepaskan zat terlarut keluar sel. Kemudian pada gambar keempat terjadi ikatan zat terlarut kedua dengan protein, sehingga fosfat terlepas dari protein yang mengakibatkan protein melepaskan zat terlarut kedua di dalam sel. Kemudian yang terakhir, pencaplokan oleh sel pinositosis. Pinositosis merupakan proses fagositosis terhadap makromolekul besar. Makromolekul tetap tinggal di dalam sel sebagai suatu gelembung atau vakuola.